Di ruang rumah sakit yang sunyi, suara monitor jantung yang berdetak pelan. Amelia berdiri di sisi ranjang, menatap ibunya yang makin lemah. 3 bulan ia berjuang, namun semua usahanya tak membuahkan hasil. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang pria berpakaian lusuh masuk perlahan. "Permisi, saya Faris. Saya dengar ibu dokter sakit. Izinkan saya mencoba membantu." Para perawat saling pandang, lalu menahan tawa. "Membantu? Dengan apa? Doa? Ramuan kampung?" Tawa kecil memenuhi ruangan. Amelia menatapnya tajam. "Kau siapa? Bagaimana kau tahu tentang ibuku?" "Saya hanya orang desa," jawab Faris tenang. "Ilmu saya warisan ayah saya, campuran doa dan tanaman obat. Saya tidak minta imbalan. Saya hanya ingin mencoba menolong." Amelia mendengus sinis. "Kau pikir ini pasar tradisional? Ini rumah sakit, bukan tempat perdukunan." Faris menatapnya dalam-dalam. "Dokter, kadang yang tak bisa dijelaskan logika, bukan berarti salah." Amelia terdiam. Egonya menolak, tapi hatinya retak. Ia menggenggam tangan ibunya, menahan air mata, lalu menatap Faris dengan suara bergetar namun penuh tantangan. "Baik, kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan ibuku dengan doa dan ramuanmu itu, aku bersumpah, aku akan menjadi istrimu. Dengan ikhlas." Langit Jakarta sore itu terasa berat, seolah menyimpan duka yang tak terucap. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung-gedung raksasa, sementara di rumah sakit Sinar Kasih, suasana muram itu terasa jauh lebih pekat. Dari jendela besar di lantai 3, cahaya matahari yang redup menerobos tirai putih, memantulkan warna pucat pada ruangan VIP yang steril, dingin, dan penuh aroma antiseptik. Di sudut ruangan, monitor jantung berbunyi monoton, bip bip bip, seolah menjadi satu-satunya ritme hidup yang tersisa. Di sisi ranjang, berdirilah seorang wanita muda berjas putih. Wajahnya cantik namun tegang, matanya sayu dan tubuhnya tampak letih setelah berbulan-bulan berjuang tanpa istirahat. Dialah Amelia Prameswari, dokter berusia 30 tahun, lulusan terbaik dari universitas ternama. Rambut hitamnya digulung rapi, namun ada lingkar gelap di bawah matanya yang sulit disembunyikan. Di hadapannya, terbaring ibunya, Nyonya Ratna Prameswari, yang tubuhnya makin hari makin kurus. Kulit wanita itu pucat seperti kertas, bibirnya kering, dan kelopak matanya hampir tak mampu terbuka. Di dada kirinya, alat bantu napas berdengung halus, seolah memberi harapan yang makin menipis. Lebih dari 3 bulan Amelia berjuang. Ia melakukan segala yang ia bisa, meneliti, memeriksa, bahkan memanggil spesialis dari luar negeri. Namun hasilnya selalu sama, nihil. Tidak ada satupun dokter yang mampu menjelaskan penyakit misterius yang perlahan merenggut fungsi organ sang ibu. Tekanan darah stabil, tetapi tubuhnya melemah seperti tanaman yang kehilangan akar. Siang itu, dokter senior, Dr. Haris, menatap hasil pemeriksaan terbaru sambil melepaskan kacamatanya. Wajahnya pasrah. Amelia tak berkata apapun. Hanya air mata yang menggenang, ia paksa kembali agar tidak jatuh. Ia menggenggam tangan ibunya erat dan berbisik, hampir tak terdengar, "Bu, bertahanlah sedikit lagi. Aku janji akan menemukan caranya. Aku janji." Di luar ruangan, beberapa perawat bergumam pelan. Mereka menatap Amelia dengan iba sekaligus ketidakpercayaan. Meski dikenal hebat, kini dokter muda itu terlihat seperti seseorang yang sedang kehilangan arah. Namun saat suasana hening begitu menusuk, pintu ruangan tiba-tiba terbuka perlahan. Semua kepala menoleh. Seorang pria asing melangkah masuk. Pakaian yang ia kenakan lusuh, kemeja coklat pudar, celana kain yang sobek di ujungnya, dan sandal jepit penuh debu. Wajahnya sederhana, namun matanya tajam, memancarkan keyakinan yang tak biasa. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah botol kecil berisi cairan hijau, dan di bahunya tergantung tas kain lusuh. Para perawat langsung saling pandang dengan tatapan aneh. "Siapa dia?" bisik salah satu. "Mungkin salah masuk ruangan," ujar lainnya sambil menahan tawa. Pria itu menunduk sopan. "Permisi, nama saya Faris," ucapnya pelan namun tegas. "Saya dengar ibu dari dokter Amelia sedang sakit. Dan, saya mungkin bisa membantu." Beberapa perawat langsung tertawa kecil. "Membantu? Dengan apa?" bisik seseorang sambil menutup mulut. "Lihat bajunya. Mana mungkin dia tenaga medis?" Amelia menegakkan tubuhnya. Suaranya dingin, penuh ketegasan seorang profesional. "Kau siapa sebenarnya? Bagaimana kau tahu tentang ibuku?" Faris menjawab jujur, tanpa gugup. "Saya hanya orang desa. Saya belajar pengobatan dari ayah saya, campuran herbal dan doa. Ilmu ini sudah turun-temurun. Saya tidak minta imbalan apapun, izinkan saja saya mencoba membantu." Tawa terdengar lagi. "Herbal dan doa di rumah sakit modern. Dokter, kita kedatangan dukun dadakan," ujar salah satu dengan nada mengejek. Dokter Haris menghela napas berat. "Nak, pasien di ruangan ini sudah ditangani oleh tim terbaik. Jangan mempermalukan dirimu dengan tahayul seperti itu." Namun Faris tetap tenang. Ia menunduk hormat. "Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, dokter.
Saya hanya ingin menolong. Amelia mengamati pria itu dari ujung kaki sampai kepala. Lusuh, miskin, dan berdebu. Ia bahkan dapat mencium aroma tanah dari tubuhnya. Kau ingin menolong dengan botol kotor dan doa yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu, katanya tajam. Kau pikir ini pasar tradisional? Ini rumah sakit. Faris tidak tersinggung. Matanya tetap lembut namun tegas. Kadang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika, bukan berarti tidak benar, dokter. Ucapan itu membuat Amelia terdiam beberapa detik. Bukan karena percaya, melainkan karena merasa tersentil. Ia menatap ibunya lagi. Wanita yang selama ini menjadi sumber kekuatannya kini terbaring tanpa daya. Amelia sudah melakukan segalanya. Tapi keajaiban? Itu di luar nalar ilmiahnya. Egonya menolak. Tapi hatinya goyah. Ia menarik napas panjang. Suaranya bergetar saat ia berkata lantang. Baiklah. Jika kau benar-benar yakin bisa menyembuhkan ibuku dengan ramuan dan doa yang kau anggap sakral itu. Amelia maju beberapa langkah, menatap Faris dengan sorot menantang. Kalau kau bisa membuat ibuku sembuh, maka aku bersedia menjadi istrimu. Dengan sukarela. Dengan ikhlas. Ruangan itu langsung membeku. Beberapa detik kemudian, tawa pecah dari sudut ruangan. Dengar itu. Dokter Amelia menantang pengemis untuk menikah. Ini pasti lelucon. Namun Faris tidak tertawa. Ia tak menunjukkan rasa terkejut sedikitpun. Ia hanya menatap Amelia lama, dengan tatapan dalam, tulus, dan tak tergoyahkan. Saya terima tantangan itu, katanya pelan. Tapi bukan karena ingin menikah. Ia menunduk hormat. Karena saya ingin menepati niat saya menolong ibumu. Amelia membeku di tempatnya. Ada sesuatu dalam suara Faris, sesuatu yang tidak ia kenal, namun langsung mengguncang dadanya. Keberanian, ketulusan, dan seberkas kehangatan yang selama ini tak pernah ia temukan dalam hiruk-pikuk dunia medis yang penuh tekanan. Mesin monitor jantung kembali berdetak lembut, memecah keheningan. Bip, bip, bip. Seakan waktu berhenti, memaksa semua orang di ruangan itu menyaksikan dua manusia dari dunia berbeda berdiri saling menantang nasib. Amelia mengangkat dagu, mencoba menyembunyikan guncangan di hatinya. Baiklah, Faris, ucapnya dingin, tetap menjaga harga diri sebagai seorang profesional. Tunjukkan keajaibanmu. Aku ingin melihat seberapa jauh keyakinanmu bisa melawan logika kedokteran. Faris menunduk sopan, langkah dan sikapnya tetap tenang. Izinkan saya mulai besok pagi, katanya lembut. Saya harus menyiapkan ramuan dari tumbuhan yang saya bawa, dan saya perlu berdoa di samping ibumu. Amelia hanya mengangguk, walau hatinya berkecamuk. Lakukan apapun yang kau mau. Tapi ingat, kalau kau gagal, aku pastikan kau tidak akan menipu siapapun lagi. Faris menatapnya sekali lagi, kali ini dengan senyum tipis yang begitu tulus. Kalau saya gagal, saya siap menerima akibatnya. Tapi kalau saya berhasil, dokter jangan ingkari janji. Tatapan mereka bertemu. Amelia berusaha terlihat kuat, namun di balik sorot matanya tersimpan keraguan yang tidak mudah ia akui. Ia tidak percaya pada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan sains. Namun sebuah suara kecil di hatinya berbisik pelan. Bagaimana jika ada hal yang tak bisa diukur oleh logika manusia? Keheningan kembali turun. Di luar, hujan mulai mengetuk kaca jendela dengan irama pelan. Dua dunia yang selama ini tidak pernah bersinggungan, sains dan keyakinan, logika dan doa, kesombongan dan keikhlasan, berdiri di ambang pertemuan besar yang akan mengubah segalanya. Dari titik itu, kisah ini berjalan. Kisah tentang seorang dokter muda yang menantang pria miskin, tanpa menyadari bahwa tantangan itu akan memutar balik hidupnya. Malam itu hujan turun deras. Halaman rumah sakit Sinar Kasih dipenuhi genangan yang berkilau saat petir menyambar langit. Di dalam kamar VIP, tirai putih bergoyang pelan diterpa angin dingin dari ventilasi. Suara hujan berpadu dengan detak mesin monitor jantung yang tidak pernah berhenti, menghadirkan suasana yang sendu dan menyesakan. Amelia duduk di kursi di samping tempat tidur ibunya. Rambutnya tergerai, wajahnya lelah, matanya sembab karena sejak siang ia menahan tangis. Ia menggenggam tangan ibunya pelan, merasakan dinginnya kulit wanita yang pernah begitu kuat. Bu, bertahan ya, tolong, bisiknya dengan suara yang hampir pecah. Tapi yang mengganggu pikirannya bukan hanya kondisi ibunya. Wajah Faris, pria asing yang tak dikenal siapapun, kembali muncul dalam ingatannya. Bagaimana mungkin seseorang sepertinya berani datang dengan keyakinan sebesar itu? Bagaimana mungkin Amelia sendiri mampu mengucapkan tantangan yang begitu gila? Ia menutup wajahnya. Aku hanya terbawa emosi. Mustahil dia bisa melakukan apapun, gumamnya pelan. Namun, jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang tidak mau ia akui. Ada getaran kecil yang membuatnya resah. Ada keanehan dalam tatapan Faris, bukan magis, tapi keteguhan yang jarang ia lihat pada siapapun. Keesokan paginya, jam baru menunjukkan pukul 6. Udara masih basah oleh sisa hujan semalam. Pintu kamar VIP terbuka perlahan. Faris muncul dengan penampilan sedikit lebih rapi. Kemeja sederhana tapi bersih, rambut disisir ke belakang.
Di tangannya, ia membawa keranjang kecil dari bambu yang berisi botol kaca dan dedaunan kering. Amelia yang baru kembali dari ruang ganti, langsung memperhatikannya dengan tatapan tajam. "Kau datang juga rupanya," ujarnya datar. "Jujur saja, semalam aku pikir kau akan kabur." Faris menunduk sopan. "Saya tidak akan pergi sebelum mencoba, dokter." Di pojok ruangan, dua perawat wanita saling berbisik sambil menahan tawa. "Dia beneran datang, lihat itu bawa daun-daun. Mau bikin jamu kali, ya?" Amelia menghela napas keras. Ia menahan diri agar tidak memarahi stafnya di depan pria itu. Ia lalu menatap Faris dengan tegas. "Baiklah, aku beri waktu 1 jam. Tapi jangan menyentuh alat medis atau mengganggu perawatan ibuku." Faris mengangguk. Ia meletakkan tas lusuhnya di lantai dan mulai mengeluarkan isinya. Ada akar-akar tua, daun hijau yang mengeluarkan aroma khas, serta batu kecil yang tampak berlumut. Tangannya bergerak penuh kehati-hatian, seolah benda itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Perawat kembali menahan tawa. "Ya ampun, itu kayak bahan dari kuburan." "Aku merinding lihatnya." Faris tak menggubris satupun suara ejekan. Ia menuangkan air putih ke mangkuk kaca, menumbuk daun-daun itu dengan batu kecil hingga aromanya keluar, wangi herbal bercampur tanah basah. Amelia mengernyit, sedikit jijik, namun matanya tidak bisa lepas dari proses itu. Kemudian Faris mengambil botol kecil berisi cairan hijau yang ia bawa sejak kemarin. Ia meneteskan beberapa titik ke dalam ramuan, lalu memejamkan mata. Suara lirih keluar dari bibirnya. Doa dalam bahasa yang tidak dikenal siapapun. Suaranya pelan, dalam, penuh ketulusan. "Tolonglah dia, ya yang maha menyembuhkan, dengan tanah dan air yang kau jadikan, pulihkanlah yang lemah, ringankanlah yang sakit." Para perawat saling pandang. "Ih, kayak mantra. Serem, sumpah." Namun Amelia kali ini tidak bereaksi. Ada sesuatu dalam suara Faris yang membuatnya berhenti menilai. Bukan soal kekuatan gaib, tapi soal ketulusan yang begitu nyata. Ia melihat tangan Faris bergetar sedikit ketika berdoa, dan entah kenapa perasaan itu menular. Di dada Amelia, sebuah ketenangan kecil tiba-tiba muncul. Setelah beberapa menit yang terasa begitu panjang, Faris perlahan membuka matanya. Sorot matanya tenang ketika ia menatap Amelia. "Dokter, izinkan saya mengoleskan ramuan ini di tangan dan dahi ibumu," ujarnya dengan nada sopan dan hati-hati. Amelia terdiam. Naluri seorang dokter langsung menolak. Cairan itu tidak steril, tidak melalui uji laboratorium, dan bisa saja menyebabkan infeksi. Semua pengetahuannya berteriak untuk menghentikan pria itu. Namun ada sesuatu, entah apa, yang membuatnya menahan kata-kata penolakan. "Baik, lakukan," ucap Amelia akhirnya, meski suara itu terdengar seperti keluar dari orang lain. Faris mendekati ranjang dengan langkah perlahan. Ia menatap wajah Bu Ratna yang lemah, lalu tersenyum lembut, senyuman yang berasal dari hati. "Bu Ratna, maafkan saya kalau caranya terlihat aneh. Saya hanya ingin mencoba membantu," bisiknya. Dengan gerakan halus, ia mengoleskan ramuan hijau itu ke dahi dan tangan sang ibu. Setelah itu, ia menggenggam jari-jari wanita itu dengan kedua tangannya. Doa kembali mengalun. Lirih, lembut, namun menggetarkan. Waktu seolah berhenti. Perawat diam. Amelia diam. Hanya monitor jantung yang berbunyi, bip, 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 mengisi kekosongan udara. Amelia menatap layar monitor dengan degup jantungnya sendiri yang tidak karuan. Entah apa yang ia tunggu. Keajaiban? Bukti? Atau sekadar pembenaran bagi egonya? Beberapa detik kemudian, perubahan terjadi. Garis detak jantung yang tadinya lambat mulai bergerak sedikit lebih cepat. Tidak kacau. Tidak melonjak. Justru stabil. Lebih teratur. Lebih kuat. "Dok, detaknya naik. Tapi, ini normal," ujar salah satu perawat dengan wajah bingung. Amelia tersentak. Ia berdiri mendekat, matanya membesar. Ia melihat sendiri perubahan kecil tapi nyata itu. Kulit ibunya, yang tadi pucat, kini memiliki sedikit rona. Nafasnya, yang semalam sulit, kini terdengar lebih tenang. "Tidak mungkin," ucap Amelia tanpa sadar. Suaranya serak, getir, penuh kebingungan. Faris menutup mata Bu Ratna dengan kain lembut dan menarik napas pelan. "Saya sudah selesai," katanya tenang. "Tapi jangan berharap hal instan. Tubuhnya perlu waktu. Yang penting, jangan hilangkan harapan." Amelia menatapnya lama. Di kepalanya, logika berusaha mencari alasan. Reaksi spontan? Efek dari obat semalam? Kebetulan? Atau hal lain yang tak bisa dijelaskan? Faris mulai membereskan barang-barangnya. "Saya akan kembali sore nanti, dokter. Izinkan saya melanjutkan doa." Amelia menelan salivanya. "Baik, tapi ingat, aku masih belum percaya Pe Farizu." Nada suaranya datar, tapi bukan lagi meremehkan, lebih seperti seseorang yang tengah kehilangan pijakan. Faris hanya tersenyum. "Kepercayaan bukan untuk diminta. Saya hanya ingin menolong." Ia melangkah keluar perlahan. Dan ketika pintu tertutup, suasana ruangan seperti ikut berubah. Hening,
Tapi bukan lagi hening yang menekan, melainkan hening yang penuh tanya. Amelia berdiri lama, menatap ibunya yang tampak lebih damai. Di dada Amelia muncul perasaan baru. Rapuh, kecil, tapi nyata. Harapan. Harapan yang ia kira sudah mati. Dok, tadi itu kebetulan, kan? Kok detaknya langsung berubah begitu? Bisik perawat. Amelia tidak menjawab. Tolong pantau terus datanya. Aku ingin laporan lengkap, katanya pelan, lalu berjalan ke jendela. Ia menatap hujan yang terus turun. Tetesannya mengalir di kaca, mirip air mata yang sejak lama ia tahan. Faris, gumamnya lirih. Siapa sebenarnya kau? Di luar rumah sakit, di bawah rindang pohon yang basah oleh hujan, Faris berdiri diam. Ia menatap langit, bukan dengan sombong, tetapi dengan kerendahan hati yang mendalam. Bukan aku yang menyembuhkan, bisiknya dalam hati. Tapi dia yang maha menyembuhkan. Semoga hati mereka diberi cahaya. Ia memandang botol ramuan hijau di tangannya dan tersenyum tipis. Hujan semakin deras, namun langkahnya tetap ringan. Sore itu, langit Jakarta memancarkan warna oranye keemasan yang lembut. Rumah sakit Sinar Kasih tampak tenang. Namun di ruangan VIP 302, badai justru bergejolak dalam dada seorang dokter muda. Amelia berdiri di depan jendela besar. Mata sembab, wajah lelah, rambut sedikit berantakan. Sejak pagi, ia tidak berhenti memperhatikan ibunya. Dan hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Bu Ratna tampak lebih segar. Kulitnya tidak lagi sepucat tulang. Nafasnya stabil. Dan yang terpenting, jari tangannya bergerak pelan. Saat perawat melihat itu, ia hampir berteriak. Dok, tadi tangan ibu Anda bergerak. Saya nggak salah lihat, kan? Amelia langsung memeriksa. Tekanan darah membaik. Refleks saraf ada respons. Detak jantung kuat. Ini, tidak mungkin hanya kebetulan. Gumam Amelia tanpa sadar. Namun begitu kalimat itu keluar, Amelia memukul pipinya pelan, menegur dirinya. Tidak, Amelia, jangan bodoh. Ini cuma reaksi tubuh. Mungkin karena istirahat cukup atau obat sebelumnya. Tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Ada sesuatu di dalam hatinya yang berbisik pelan. Bagaimana jika ini karena Faris? Sore harinya, Faris kembali tiba. Pakaiannya sederhana, tetapi kali ini ia membawa seikat daun hijau segar yang baru dipetik. Ketukan pintunya pelan, sopan, lalu ia masuk. Amelia, yang sedang berdiri di sisi ranjang ibunya, langsung menatapnya tajam. Kau datang lagi, ujarnya singkat. Aku memang tidak melarangmu, tapi jangan harap aku percaya begitu saja. Faris tersenyum lembut. Saya tidak butuh dipercaya, dokter. Saya hanya butuh izin untuk melakukan kebaikan. Di belakang Amelia, perawat Sinta dan Rara saling pandang dan menahan tawa. Aduh, dia datang lagi, tiap hari pula, bisik Sinta. Kalau ibunya sembuh beneran karena dia, aku pensiun jadi perawat, sahut Rara sambil menggeleng. Amelia menarik napas panjang, menahan diri agar tidak memarahi para perawat yang berbisik-bisik di sudut ruangan. Ia hanya menatap Faris dengan mata dingin. Baiklah, Faris. Lanjutkan apapun yang kau lakukan, katanya tegas. Tapi aku akan mengawasi semuanya. Satu kesalahan saja, aku berhentikan kau. Faris menunduk hormat, tanpa sedikit pun tersinggung. Terima kasih, dokter. Ia mulai menata bahan-bahannya. Daun segar dicampurnya dengan air hangat dan beberapa tetes cairan hijau yang selalu ia bawa. Hari ini aromanya berbeda, lebih lembut, seperti wangi tanah yang baru terkena hujan bercampur bunga liar. Amelia, meski ingin menyangkal, merasakan aroma itu membuat dadanya lebih tenang. Faris duduk di sisi ranjang. Ia menatap wajah Bu Ratna yang masih terlelap, senyumnya lembut seperti menatap ibunya sendiri. Assalamualaikum, Bu Ratna, bisiknya pelan, penuh hormat. Saya datang lagi hari ini, Bu. Kita berdoa bersama, ya. Ia menggenggam tangan Bu Ratna dengan kedua tangannya, lalu menunduk. Doa keluar dari bibirnya, lirih, mendalam, namun penuh kekuatan. Kata-katanya mengalun seperti angin yang menari pelan, dan entah mengapa, Amelia merinding. Namun bukan karena takut, melainkan karena suasana itu terasa begitu damai. Ruangan seakan berubah. Udara yang tadi terasa dingin kini seperti menghangat. Di luar, suara hujan terdengar lembut, seolah ikut menemani doa. Amelia memperhatikan monitor jantung. Detaknya stabil, namun ritmenya kini tampak lebih kuat, lebih hidup. Beberapa menit berlalu. Faris membuka mata. Ia mengambil kain lembut, mencelupkannya ke ramuan, lalu mengusap perlahan dahi Bu Ratna. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Jari-jari tangan Bu Ratna bergerak. Kali ini bukan hanya gerakan kecil, tapi lebih kuat, seolah mencoba menggenggam. Dan memang benar. Tangan itu menggenggam tangan Faris perlahan. Monitor jantung langsung menunjukkan perubahan kecil namun signifikan. Bip, bip, bip. Detaknya lebih stabil, lebih berenergi, bukan lagi suara lemah seperti kemarin. Perawat Rara memeki kecil. Dok, dok, tangannya, dia menggenggam. Ini beneran.
Amelia terpaku. Mulutnya terbuka, matanya berkaca-kaca. Bu, ibu, apa ibu bisa mendengarku? Katanya nyaris terbata. Tidak ada jawaban. Namun tangan itu tetap menggenggam, erat dan penuh kesadaran. Faris tersenyum kecil. Tubuhnya merespon, dokter. Tapi ingat, prosesnya tidak instan. Ibu harus dikelilingi energi yang baik, bukan cemoohan atau amarah. Perkataan itu menohok Amelia tepat di dada. Ia terdiam. Ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Semua teori medis yang ia pegang selama bertahun-tahun kini terasa seperti pasir yang rapuh. Ia ingin menyangkal, ingin marah, tapi ia tidak bisa. Ia melihat keajaiban itu dengan mata kepalanya sendiri. Faris, Amelia berbisik. Suaranya lemah. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apa ramuan itu? Dari mana kau belajar ini? Faris menatapnya lembut, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Dari ayah saya. Dan ayah saya belajar dari gurunya. Kami belajar dari alam, dokter. Tidak semua yang tidak bisa dijelaskan berarti salah. Amelia terdiam. Kata-kata itu menabrak tembok keyakinannya yang keras, membuatnya retak perlahan. Untuk pertama kalinya, Amelia menatap Faris bukan dengan amarah atau penghinaan, tetapi dengan rasa ingin tahu. Malam harinya, setelah Faris pulang, Amelia duduk seorang diri di balkon rumah sakit. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma dingin yang menenangkan. Di depannya, langit kota Jakarta gelap namun dipenuhi bintang. Dalam kesunyian itu, pikirannya kacau. Jika ibuku benar-benar sembuh karena dia, lalu selama ini apa yang kupelajari? Gumamnya lirih. Ada ketakutan di sana, tapi ada harapan juga. Ia memejamkan mata, mengingat kata-kata Faris. Tidak semua yang tak terlihat itu tidak nyata. Air mata turun perlahan di pipinya. Lalu terlintas janji yang ia ucapkan, janji yang terucap karena emosi. Kalau kau bisa menyembuhkan ibuku, aku bersedia jadi istrimu. Amelia menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Apakah aku akan menepati janji itu? Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, Faris duduk bersila di lantai beralaskan tikar. Di depannya semangkuk air dan dedaunan segar. Ia menatapnya, lalu menengadah. Ya Tuhan, jangan biarkan kesombongan manusia menghalangi kasih MU. Bukan aku yang menyembuhkan. Engkaulah yang maha kuasa. Angin malam masuk lewat celah jendela kecil, menggerakkan daun-daun itu pelan. Di waktu yang sama, jauh di rumah sakit, Bu Ratna bergerak. Lembut, seperti seseorang yang hendak bangun dari mimpi panjang. Lalu bibirnya terbuka perlahan. Mel. Amelia yang tertidur di kursi terbangun kaget. Ia menatap ibunya, tubuhnya langsung berdiri. Bu, ibu bicara? Bu, dengar aku. Bibir Bu Ratna bergerak lagi. Suaranya lemah, namun jelas. Mel, jangan menangis lagi. Amelia menutup mulutnya, terisak. Ia berlari keranjang, menggenggam tangan ibunya erat. Bu, ibu sadar? Ibu dengar aku? Bu Ratna tersenyum, senyuman kecil yang sudah berbulan-bulan tidak terlihat. Dia, Adem, baik sekali, bisiknya. Jangan jauhi dia. Amelia membeku. Kata-kata itu menusuk hatinya. Tubuhnya bergetar. Ia menatap monitor jantung, semua normal. Detak stabil. Tekanan darah ideal. Saturasi oksigen sempurna. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Keajaiban itu nyata. Terjadi di depan matanya. Di luar, hujan turun lembut seperti berkah dari langit. Dan di hati Amelia, sesuatu runtuh, bukan karena sakit, tetapi karena kesombongannya mulai pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia percaya keajaiban mungkin benar-benar ada. Keesokan paginya, sinar matahari masuk dari jendela besar kamar VIP 302. Cahaya itu menyelimuti wajah Bu Ratna yang kini sudah bisa tersenyum lemah. Di sampingnya, Amelia memegang tangan sang ibu, wajahnya masih menyimpan kelelahan dan keharuan. Bu, ibu benar-benar sadar, ucap Amelia, suaranya serak. Bu Ratna membuka mata. Mel, semalam ibu seperti diselimuti cahaya hangat. Ibu mendengar seseorang berdoa. Setelah itu, tubuh ibu terasa ringan. Amelia menelan ludah. Suara itu, doa itu, hanya satu orang yang membacanya. Faris. Ia terdiam. Pertahanan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam satu tarikan napas. Seluruh hidupnya ia percaya satu hal. Setiap penyakit pasti punya sebab medis. Namun pagi itu, di hadapan ibunya yang seharusnya sudah tidak bisa bangun, Amelia menyadari satu hal, ada sesuatu yang lebih besar daripada sains. Tak lama setelah matahari naik, pintu kamar VIP itu terbuka perlahan. Faris muncul dengan langkah sopan sambil membawa sebuah termos kecil berisi air hangat. Senyumnya lembut, dan ia langsung menunduk penuh hormat. Assalamualaikum, Bu Ratna. Wanita itu membalas dengan suara yang jauh lebih kuat dibanding kemarin. Waalaikumsalam, Nak Faris, terima kasih. Ibu belum pernah merasa sebaik ini selama berbulan-bulan. Amelia berdiri di samping ranjang, menyaksikan perbincangan itu. Ada sesuatu yang berubah di hatinya,
Perasaan hangat yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kagum, bersyukur, dan entah mengapa, sesuatu yang mirip dengan rasa sayang yang ia sendiri tidak berani akui. Faris duduk, memeriksa denyut nadi Bu Ratna dengan hati-hati. Tubuh ibu mulai pulih, tapi tetap harus banyak istirahat. Jangan bicara terlalu banyak. Kau seperti dokter saja, gumam Amelia tiba-tiba, nadanya terdengar setengah menggoda, meski ia sendiri tidak paham kenapa wajahnya terasa panas. Faris tersenyum tipis. Saya bukan dokter, Dokter Amelia. Saya hanya orang biasa yang belajar dari doa dan alam. Amelia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan pipinya yang memerah. Kenapa jantungnya berdetak begitu cepat hanya karena mendengar suara pria itu? Namun kehangatan itu tak bertahan lama. Di luar kamar, suasana sudah kacau. Beberapa perawat berbisik-bisik, para dokter berkumpul. Berita menyebar seperti api. Pasien yang dinyatakan tak tertolong kini sadar setelah dukun miskin mengobatinya. Tak lama kemudian, Dokter Haris masuk dengan wajah tegang. Amelia, katanya langsung, aku dengar ibumu sadar. Tapi apakah benar ini semua terjadi karena lelaki itu? Namanya Faris, Dok, jawab Amelia hati-hati. Dan ya, kondisi ibu mulai membaik sejak dia datang. Omong kosong, bentak Dokter Haris. Kau dokter, Amelia, jangan campurkan tahayul ke dalam dunia medis. Reputasi rumah sakit bisa hancur kalau berita ini keluar. Amelia menggigit bibir. Emosinya memuncak, tetapi ia mencoba tetap tenang. Fakta tidak bisa diabaikan, Dok. Ibu sadar, dan tidak ada penjelasan medis untuk itu. Penjelasan medis atau tidak, kata Dokter Haris dingin, pria itu harus diusir dari rumah sakit. Sekarang. Faris berdiri di dekat jendela, matanya tetap tenang meski jelas ada luka di balik tatapan itu. Saya tidak ingin membuat masalah, katanya perlahan. Saya hanya datang untuk menolong, bukan mencari nama. Kau sudah cukup membantu. Sekarang pergilah sebelum keamananku panggil, bentak Dokter Haris. Amelia langsung bangkit berdiri. Jangan, serunya. Jangan usir dia. Seluruh ruangan langsung membeku. Semua mata menatapnya. Amelia, kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Tanya Dokter Haris dengan suara tajam. Saya tahu, jawab Amelia tanpa ragu. Jika Faris diusir, saya akan ikut pergi dari rumah sakit ini. Keheningan menegang. Bunyi mesin medis terdengar lebih keras, menggantung di udara seperti ancaman. Bu Ratna mencoba bicara pelan. Tolong, jangan bertengkar. Faris tidak salah. Dia yang menolong ibu. Tapi ucapan itu justru membuat situasi makin panas. Dokter Haris menatap Faris penuh curiga. Baik, tapi aku akan laporkan ini ke Dewan Medis. Kita lihat siapa pria ini sebenarnya. Ia lalu keluar dengan langkah keras, meninggalkan hawa dingin di belakangnya. Amelia menatap Faris, matanya penuh kekhawatiran. Maaf, aku tidak menyangka mereka akan bersikap seperti itu. Faris menggeleng pelan. Tidak perlu minta maaf, dokter. Aku sudah biasa direndahkan. Tapi, kau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku berhutang Farizu, Faris. Faris menatapnya lama, sorot matanya lembut namun dalam. Kalau boleh jujur, aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan balasan. Aku hanya menepati janji kepada seseorang. Janji? Amelia mengernyit. Ya, Faris tersenyum samar. Ayahku pernah berkata, jika kau melihat seseorang yang berilmu namun kehilangan hati, bantulah ia menemukan cahaya, bukan menghukumnya. Mungkin, tugasku sekarang itu, dokter. Kata-kata itu menghantam Amelia tepat di dada. Ia tahu kalimat itu bukan sindiran, tetapi pengingat. Bahwa di dalam dirinya, di balik kesombongan dan ambisi, ada seseorang yang dulu penuh kasih, namun lama terkubur. Malam hari, Amelia duduk di balkon rumah sakit mengenakan sweater putih. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma Kamboja dari taman bawah. Ia menatap kota dengan pikiran kacau. Faris muncul, membawa segelas teh herbal hangat. Kau belum tidur lagi? Tanyanya lembut. Tidak bisa tidur. Aku takut semua ini hanya mimpi. Kalau ini mimpi, jawab Faris tenang, berarti dunia nyata terlalu kecil untuk keajaiban. Mereka tertawa kecil. Tawa lembut, namun syarat kedekatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Amelia memandang wajah Faris diam-diam. Di balik kesederhanaannya, ada ketenangan yang menenangkan hatinya. Ketenangan yang tak pernah ia temukan pada siapapun. Faris, ucapnya pelan. If ibu benar-benar sembuh total, aku akan menepati janjiku. Faris menatapnya lama, seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. Janji itu bukan hal kecil, dokter. Pernikahan bukan hadiah. Itu tanggung jawab. Aku tahu, jawab Amelia lirih. Tapi janji tetap janji. Hening menyelimuti mereka. Angin malam bertiup, membawa suara jangkrik dari taman. Mata mereka bertemu lama, dalam, hangat, tanpa kata. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seseorang sedang memotret mereka dari balik pintu balkon. Itu Dokter Haris.
Wajahnya gelap. Matanya menyala penuh dendam. Baiklah, Amelia, gumamnya penuh amarah. Kalau kau memilih pengemis itu dibanding profesimu, aku pastikan kalian berdua hancur. Keesokan paginya, seluruh rumah sakit heboh. Foto Amelia duduk berdua dengan Faris tersebar di grup WhatsApp internal staff. Judulnya kejam. Dokter Amelia jatuh cinta pada dukun penyembuh palsu. Suasana langsung berubah tegang. Para dokter membicarakannya. Para perawat membisik-bisikan nama Amelia saat ia lewat. Amelia berjalan menunduk, wajahnya merah menahan malu. Faris yang melihatnya dari jauh menatap dengan penuh kekhawatiran. Hari itu, bukan hanya kesombongan Amelia yang diuji, tapi juga kehormatan, keyakinan, dan sesuatu yang diam-diam tumbuh di antara mereka. Cinta. Dan di dalam hati Amelia yang bergetar, ia sadar satu hal. Ia tak lagi peduli pada dunia. Karena ada satu pria miskin yang membuatnya percaya dua hal yang dulu ia anggap mustahil. Bahwa mukjizat itu benar ada, dan cinta bisa lahir dari hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, rumah sakit Brawijaya berubah menjadi lautan bisik-bisik dan tatapan penuh gosip. Grup internal dokter, perawat, hingga admin dipenuhi satu gambar yang sama. Foto dokter Amelia bersama seorang pria sederhana bernama Faris. Foto itu menyebar seperti badai, memasuki setiap ponsel, setiap meja makan staf, bahkan mulai muncul di media sosial dengan judul kejam. Dokter cantik jatuh cinta pada dukun jalanan. Dunia medis tercoreng. Di ruangannya, Amelia berdiri terpaku. Ponselnya bergetar tanpa henti. Pesan, komentar, sindiran, semua menusuk seperti pisau yang menggores harga dirinya. Matanya merah, bukan karena lelah, tetapi karena rasa sakit yang sulit ia sembunyikan. Tanpa mengetuk, Dokter Haris masuk sambil menutup pintu dengan kasar. Sudah kubilang, Amelia, lelaki seperti itu hanya akan menjatuhkanmu. Sekarang lihat akibatnya. Amelia menatapnya dengan sorot dingin. Kau yang menyebarkan foto itu, bukan? Dokter Haris tersenyum tipis, seperti merasa paling benar. Aku hanya menyelamatkan reputasi rumah sakit. Kalau kau ingin semua ini berhenti, singkirkan lelaki itu. Laporkan dia sebagai penipu. Selesai. Amelia menggeleng keras. Tidak, dokter, kau salah besar. Sorot matanya tajam, namun suaranya bergetar penuh keyakinan. Ibukulah yang membuktikan segalanya. Dia hidup kembali, bukan karena aku, bukan karena kalian, tapi karena Faris. Karena ketulusan yang tidak pernah kutemukan di antara jas putih kita. Dokter Haris tertawa pendek, sinis. Kau sudah bicara seperti orang gila, Amelia? Tidak, Amelia menatapnya dalam. Aku bicara seperti manusia yang akhirnya mengerti apa itu keikhlasan. Wajah Dokter Haris mengeras. Baik, tapi jangan salahkan aku kalau kariermu runtuh. Sementara itu, di taman belakang rumah sakit, Faris duduk di bawah pohon mangga tua. Di tangannya ia menggenggam botol kecil, ramuan terakhir untuk penyembuhan sempurna Bu Ratna. Namun sebelum ia sempat berdiri, dua satpam mendekat dengan wajah tegang. Kau Faris. Faris mengangguk pelan. Iya, ada apa? Kau harus keluar dari area rumah sakit sekarang. Faris menatap mereka tenang. Boleh aku berpamitan dengan pasienku dulu? Perintah senior, jawab satpam itu datar. Tidak ada alasan. Namun sebelum mereka bisa menyentuh Faris, Amelia sudah berlari dari koridor. Napasnya berat, wajahnya panik. Jangan sentuh dia, serunya. Maaf, Dok, kami hanya jalankan perintah. Amelia berdiri di depan Faris, membuka kedua tangannya seperti perisai. Kalau kalian berani menyentuhnya, kalian harus melewati aku dulu. Satpam saling pandang. Mereka tidak berani melawan dokter, tapi juga tak mau melanggar perintah atasan. Faris menyentuh bahu Amelia dengan lembut. Biarkan aku pergi, dokter. Yang penting ibumu selamat. Tidak. Amelia menggeleng keras. Kau tidak kemana-mana. Tidak sampai ibu benar-benar sembuh. Aku tidak peduli apa kata mereka. Ada sesuatu yang bersinar di mata Amelia. Keyakinan yang bahkan Faris sendiri belum pernah lihat sebelumnya. Malam itu keadaan berubah buruk. Bu Ratna mengalami krisis. Tubuhnya kejang, tekanan darah turun drastis. Para dokter berlarian, suara alarm monitor menggema. Kita sudah melakukan segalanya, seru Dokter Haris panik. Kalau dipaksakan, dia bisa gagal jantung. Tidak. Amelia berteriak. Semua keluar dari ruangan. Sekarang. Semua terdiam. Keheningan jatuh seperti tirai tebal. Dengan tangan gemetar, Faris melangkah maju. Ia membuka botol kecil dan meneteskan cairan bening itu di bibir Bu Ratna. Lalu ia menunduk, kedua tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena harapan. Ya Allah, suaranya pecah. Jika ini kesombongan kami, ambillah kemampuan ini dariku. Tapi jika ini kasih MU, sembuhkanlah dia. Bukan karena aku, tapi karena cinta yang kau titipkan dalam hati kami. Cahaya lampu infus memantul lembut, seakan ikut bergetar. Amelia menahan napas, menatap monitor tanpa berkedip.
Dan perlahan, bip, 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 detak jantung itu naik. Stabil, kuat, tidak lagi kacau. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu membuka mata. Amelia, bisiknya lemah. Jangan lepaskan dia. Amelia menutup mulut, tubuhnya bergetar hebat. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ibu sadar. Ya Tuhan. Bu Ratna tersenyum pelan. Pria itu membawa cahaya yang tak pernah ibu lihat di dunia dokter manapun. Amelia menatap Faris, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya. Percaya bahwa keajaiban ada. Percaya bahwa ketulusan mampu mengalahkan logika. Dan percaya bahwa cinta bisa datang dari arah yang paling tidak diduga. Beberapa hari kemudian, berita besar meledak. Pasien kritis sembuh. Keajaiban medis atau mukjizat. Dokter Amelia dan Faris tiba-tiba jadi sorotan nasional. Hasilnya, Dokter Haris dipanggil Dewan Etik atas penyebaran foto dan fitnah. Nama baik Amelia justru semakin dihormati, bukan karena skandal, tetapi karena keberaniannya mengakui bahwa sains tidak berjalan sendirian. Di tengah hiruk-pikuk itu, Amelia membuat keputusan besar. Ia berhenti dari jabatannya. Saya ingin memulai dari awal, ujarnya pada wartawan. Bukan sebagai dokter yang arogan, tapi sebagai manusia yang belajar dari cinta dan keajaiban. Di luar gedung, Faris berdiri di bawah hujan ringan, mengenakan kemeja lusuh yang mulai basah. Ketika Amelia muncul, ia menatapnya dengan senyum yang sulit disembunyikan. Kau benar-benar berhenti? Tanyanya lembut. Iya, jawab Amelia perlahan. Aku ingin menepati janjiku. Faris menatapnya dalam. Janji itu tidak perlu kau penuhi kalau hanya karena rasa bersalah. Amelia mendekat, suaranya bergetar. Aku menepatinya, karena cinta. Dan karena aku tahu Tuhan menuntunku Kep Farizu. Hujan turun semakin deras. Tanpa kata-kata lagi, Amelia menggenggam tangan Faris. Dan di bawah langit abu-abu Jakarta, mereka berdiri lama, seolah dunia di sekitar menghilang. Beberapa bulan kemudian, sebuah klinik kecil berdiri sederhana di pinggiran kota. Papan kayunya bertuliskan, Klinik Cahaya Hati, Pengobatan Modern Herbal, oleh Dr. Amelia Faris. Di dalamnya, pasien datang bukan hanya mencari kesembuhan, tetapi harapan. Amelia kini tampil sederhana. Berhijab lembut, senyumnya hangat, matanya penuh rasa syukur. Faris, masih dengan pakaian sederhananya, mencatat pasien sambil menyajikan teh herbal hangat untuk setiap tamu. Suatu sore yang hangat, ketika matahari mulai turun perlahan dan cahaya keemasan masuk melalui jendela klinik kecil itu, Amelia berdiri bersandar pada meja kayu. Ia memperhatikan Faris yang sedang sibuk menata botol-botol ramuan herbal dengan rapi, seakan setiap botol memiliki makna tersendiri baginya. Kau tahu, Amelia berkata pelan sambil tersenyum tipis, dulu aku membencimu. Faris berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. Tawa yang lembut dan penuh ketulusan. Aku tahu, jawabnya ringan, aku bahkan pikir kau akan mengusirku sejak hari pertama aku datang. Amelia menggeleng sambil mendekat, menyentuh satu botol di rak. Kadang Tuhan menyembunyikan cinta di balik kebencian, katanya lirih. Dan menyembunyikan mukjizat di balik orang yang sama sekali tidak kita duga. Faris menatapnya. Lama. Dalam mata mereka berdua, ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Syukur karena keajaiban bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyatukan dua hati yang dulu saling menolak. Dari keangkuhan lahir kerendahan hati. Dari pertengkaran lahir pengertian. Dari rasa sakit lahir penyembuhan. Tidak hanya untuk Ibu Amelia, tapi juga untuk jiwa mereka masing-masing. Malam sebelum klinik mereka resmi dibuka, Faris berdiri sendirian di teras. Langit di atas begitu cerah, dipenuhi bintang yang berkelip seakan ikut merayakan perjalanan panjang mereka. Angin membawa aroma tanah dan daun basah dari kebun belakang. Faris memandang ke langit, bibirnya seperti mengucap doa syukur tanpa suara. Tak lama, Amelia datang menghampirinya. Ia berdiri di samping pria itu, lalu perlahan menggenggam tangan Faris dengan lembut. Terima kasih, sudah menyembuhkan ibu, katanya dengan suara yang hampir bergetar. Faris menggeleng, tatapannya lembut seperti malam itu sendiri. Tidak, Amelia, jawabnya. Yang menyembuhkan adalah cinta dan keyakinanmu, bukan aku. Keduanya terdiam sejenak, menikmati keheningan yang menenangkan. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Lalu, Amelia menarik napas panjang. Dalam keremangan malam, suaranya keluar dengan mantap. Kalau begitu, ia menatap Faris dalam-dalam, izinkan aku menyembuhkanmu juga. Faris mengerutkan kening bingung. Menyembuhkan apa? Amelia tersenyum lembut. Senyum yang hanya ia berikan pada satu orang di dunia. Kesendirianmu. Kata-kata itu membuat Faris tertegun. Di matanya muncul kehangatan yang selama ini ia pendam. Keduanya saling menatap seperti dua orang yang akhirnya menemukan rumah setelah perjalanan panjang. Di bawah cahaya langit yang bersinar tenang, dua jiwa yang dulu bertolak belakang akhirnya menyatu. Cinta di antara mereka bukan lagi sekadar janji yang terucap karena terpaksa, melainkan takdir yang perlahan disusun oleh tangan Tuhan sendiri.
Dari kesombongan menjadi kerendahan hati. Dari keraguan menjadi kepercayaan. Dari sakit menjadi keajaiban. Sejak hari itu, kisah Amelia dan Faris dikenal sebagai legenda kecil di dunia medis Indonesia. Kisah cinta yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga hati. Kisah cinta yang menyembuhkan.